ya coba padatkan aja ya, mudah-mudahan bisa selesai dan tentunya bisa paham. Mungkin kalau untuk memahami secara secara dalam mungkin kalian bisa belajar sendiri gitu ya, tidak apa tidak harus gitu ya langsung paham seketika gitu ya, karena memang ini butuh 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 usaha juga gitu ya untuk memahami aspek-aspek di dalam proses hidrometeorologi ini, khususnya di aspek termodinamika dan kinetika proses. Sebentar, saya oke, ini tadi saya pengen sambil lihat. Ini kameranya udah on semua ya, karena saya diminta untuk on-kan kamera gitu ya untuk peserta perkuliahan ini gitu. Karena nanti ketua kelas akan men-screenshot gitu kan ya. Sewaktu-waktu gitu, jadi bisa kelihatan gitu yang on kamera sama yang off kamera. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi dalam sebuah reaksi itu mungkin telah diajarkan ya di kuliah kuliah dasar ya tentang proses berlangsungnya suatu reaksi di mana eh, proses berlangsung secara spontan ya jika energi bebasnya itu atau delta G-nya itu di bawah dari nol. Dan memang tidak mudah untuk mempertahankan sistem keseimbangan ya pada keadaan standar gitu. Jadi realnya gitu ya, banyak reaksi-reaksi yang tidak berada dalam kondisi standar. Maka apa namanya tuh untuk keadaan yang memang sulit gitu, ini arah reaksi memang tidak dapat diprediksi gitu kan ya. Hanya berdasarkan kita ngelihat dari nilai delta G. Nah, delta G ini atau energi bebas Gibbs ini menjadi penting untuk kita pahami dan pelajari. Ya. Jadi delta G ini menjadi penting ya untuk nanti kita pelajari bagaimana si reaksi ini terjadi. Bahwa energi Gibbs ini diketahui gitu ya, persamaannya seperti ini, delta G sama dengan delta G0 ditambah epsilon K. Dimana ketika delta G ini sama dengan 0 gitu ya, nah, maka proses berlangsung dalam keseimbangan. Artinya ketika kita bereaksikan A plus B sama dengan C dan D misalkan ya. Nah, ketika delta G-nya 0 gitu ya, maka ini setimbang gitu ya. Mengingatkan kembali, jadi delta G ini adalah energi bebas Gibbs ya dalam keadaan standar dengan nilai R-nya itu atau konstanta gas idealnya itu adalah 8,314 Joule per Kelvin per kali mol, kemudian temperaturnya dalam Kelvin, dan K ini konstanta kesetimbangan reaksi. Nah, ini konstanta kesetimbangan reaksi pun kita akan kita cari juga gitu ya untuk bisa mendapatkan nilai K. Dan keadaan ini berada dalam tekanan gas
parsial ya atau parsial gas itu 1 atmosfer, kemudian temperaturnya 25 derajat Celcius atau 294 Kelvin, dan dengan aktivitas ionnya kita anggap 1, atau konsentrasi ionnya dalam bentuk molar ya, atau konsentrasi itu 1 M. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung konstanta keseimbangan? Ini ada reaksi A, B, dan A plus B menjadi C dan D gitu ya. Maka konstanta keseimbangannya itu menggunakan persamaan ini, di mana produk ya, produk C ini C dikali produk D dibagi reaktan A dikali reaktan B. Nah, kemudian di sini ada A-nya. Apa ini A-nya? Ini adalah menunjukkan aktivitasnya gitu ya. Aktivitasnya. Kemudian di sini ada pangkatnya ini menunjukkan koefisiennya ya. Ini koefisiennya ya. Ini menjadi penting ketika kita membuat sebuah reaksi. Koefisien ini akan menentukan berapa kalinya kan itu. Makanya dia dipangkat. Ya. Oke, jadi A-nya ini ya menunjukkan aktivitas gitu ya. Kemudian A ini koefisien aktivitas ya dikalikan dengan konsentrasi A itu bisa menjadi konsentrasi gitu ya. Jadi nanti kita kita bisa menghitung dalam bentuk aktivitas maupun nanti dalam bentuk konsentrasi, di mana gamanya ini merupakan koefisien aktivitas dari komponen A gitu ya. Bisa komponen B, komponen C gitu ya. Ini sebagai contoh ya. Jika ada komponen dalam fase gas, nah ini kan komponennya tidak hanya fase aqueous ya, bisa juga dalam fase gas. Misalkan dalam fase gas X, maka aktivitas X itu sama dengan koefisien aktivitas dikali dengan tekanan dari si gas itu. Di mana gas ini atau tekanan gas parsial, gas X, dan Y di sini adalah fugasitas. Jadi untuk untuk gamma ini ketika dalam fase gas dia merupakan fugasitas ya, bukan koefisien aktivitas komponen. Oke, kita lanjut. Kan kita mengenal persamaan Nernst ya. Persamaan Nernst ini proses hidroelektrometeorologi seringkali melibatkan proses elektrokimia. Jadi dengan persamaan Nernst ini kita memperhitungkan besaran elektron yang ada dalam sebuah reaksi termasuk dengan potensialnya gitu ya. Jadi dalam proses elektrokimia ini delta G sama dengan min NF kali E gitu ya. Kemudian kalau delta G standarnya itu min NF kali E-nya E0 ya. Di mana E-nya itu adalah potensial reaksi reduksi oksidasi. Kemudian E0-nya ini adalah potensial reaksi reduksi oksidasi dalam kondisi standar. Ya, biasanya kalau dalam kondisi standar ini sudah diketahui ya nilainya gitu. Biasanya kita mencari potensial reaksi atau reaksi reduksi oksidasi yang terjadi gitu ya dalam sebuah reaksi, sehingga kita bisa mendapatkan nilai E-nya ini mengikuti persamaan dari sini. Jadi E sama dengan E0 dikurangi Ft per NF dikali lambda K. Ya, K-nya ini adalah konstanta reaksi. Dan nilai N ini
adalah jumlah elektron yang terlibat dalam suatu reaksi. Dan ini adalah konstan Faraday. Oke, ya. Jadi R sama T ini sudah kita jelaskan. Nah, proses spontan itu bila nilai E-nya itu lebih besar daripada 0 atau delta G-nya lebih kurang daripada 0. Jadi kalau delta G-nya minus gitu ya, itu reaksinya langsung spontan, artinya dia langsung bereaksi gitu ya, tanpa harus kita tambahkan misalkan panas gitu kan tertentu, atau misalkan apa sebuah sistem dari luar gitu ya untuk membuat reaksi itu terjadi gitu. Kalau misalkan delta G-nya plus, maka dia tidak spontan, sehingga akhirnya kita butuh tambahan bisa energi, bisa misalkan tambahkan temperatur gitu ya, untuk bisa reaksi itu terjadi. Nah, ketika kita mau pertimbangan nilai E-nya gitu ya, potensial reaksinya ini, potensial reaksi reduksi dan oksidasi, itu nilainya harus di atas 0 gitu. Kebalikan ini ya. Jadi kalau misalkan reaksi itu bisa spontan, maka nilai E-nya ini gitu ya harus positif gitu ya. Harus positif. Sedangkan kalau misalkan nilai E-nya ini negatif gitu ya, maka dia tidak spontan. Dan ini butuh ya tadi gitu ya, butuh nanti ada bagaimana reaksi itu bisa terjadi, butuh nanti ada penambahan regen lah, kemudian ada pengaturan temperatur dan segala macam. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh reaksi ya dalam proses penelitian. Di sini ada pelarutan dengan menggunakan asam. Di sini contohnya adalah ZNO ya, oxide dalam bentuk solid, reaksikan dengan 2H+, itu masukkan Zn2+ dalam fase aqueous dan air ya. Air. Ini asamnya itu dari 2+-nya ini ya. Sumber asam dari mana ya, nanti kita pelan-pelan kita belajar, bisa dari H2SO4 ya, asam H2SO4 sumber H+-nya gitu ya, asam-asam kuat ya, kemudian bisa dari HCl, bisa juga dari asam ANO3 itu dan sebagainya ya. Jadi ketika contoh H2SO4 ini dilarutkan ke dalam air ya, ini tulisannya jelek nggak apa-apa ya, susah ini saya pakai, nah, emang ini harusnya tatap muka nih. Masih terbaca Pak. Baca ya H2O gitu kan ya. Ini kan biasanya dalam fase aqueous ya kalau hidrometer. Jadi nanti H+-nya akan apa? Akan berdisosiasi ya dari H2SO4 menjadi 2H+. Aduh, ini tulisan ini kurang enak ya. Jadi sumbernya dari sini ya, H2+ tuh ya untuk asam. Nah, kemudian bagaimana dengan pelarutan dengan basa gitu ya. Nah, basa sebagai contoh nih Al2O3 di dalam fase solid ya, alumina bereaksi dengan 2 ion OH- itu menghasilkan 2 AlO2- dalam fase aqueous ya, plus H2O. OH ini sumbernya dari mana? Basa ini kalau bicara regennya ya bisa dari NaOH ya, garam NaOH, CaOH gitu.
dan sebagainya, sumber OH-nya ini. Kemudian pelarutan dengan membentuk ion kompleks. Nah, ini membentuk ion kompleks. Ini rata-rata memang kalau reaksinya dia tidak bisa, misalkan di sini ya CuO ya, copper oxide ya, copper solid, dilarutkan dengan 2NH4 amonium ya, kemudian tambahkan juga nitrat, amoniak ya, NH3 amoniak dalam fase aqueous, ini menghasilkan Cu kompleks gitu ya, Cu kompleks dan H2O. Jadi melarutkan menggunakan tidak hanya satu regen, satu pelarut, tapi menggunakan dua pelarut sehingga menghasilkan senyawa kompleks. Ini nanti banyak ya ditemukan gitu ya dalam hidrometalurgi ini, reaksi-reaksi yang membentuk ion kompleks gitu. Dan ini kan bisa beberapa tahap gitu ya proses ini terjadi. Kemudian ini pelarutan dengan oksidasi ya. Jadi logam atau senyawa ini, Cu sulfide misalnya contohnya, dia tidak bisa langsung menjadi Cu plus, Cu2 plus ya tanpa aqueous. Dia harus ditambah, harus dioksidasi dulu dengan Fe3 plus gitu, contoh, sehingga bisa menghasilkan Cu2 plus. Kemudian Fe-nya ini reduksi berubah, oksidasi berubah menjadi 2 Fe2 plus ya, dan sulfur elemental. Nah, oksidator lainnya apa saja? Di sini bisa O2 ya, oksigen. Jadi dalam sebuah reaksi itu bisa dihembuskan gas oksigen gitu dalam sebuah tangki, itu bisa langsung dihembuskan oksigen ya. Bisa dari bawah, bisa dari atas, bisa juga dari bawah. Bisa juga gas ozon ya. O3 ini juga oksidator yang cukup kuat gitu ya. Bisa juga ClO, ClO3-, MnO4, ANO3 gitu ya. Kemudian H2O2, hidrogen peroksida, dan Cl2 ya. Ini contoh-contoh oksidator. Kemudian pelarutan dengan reduksi ya. Jadi contohnya di sini MnO2 mangan dioksida ya. Ini ditambahkan SO2 ya. SO2 dalam fase aqueous menjadi Mn2 plus dan SO4 2 plus. Jadi Mn ini tidak bisa langsung bereaksi dengan asam gitu ya. Tapi dia butuh reduktor. Reduktornya nih contohnya bisa H2, glukosa atau logam aktif seperti serbuksel. Jadi harus ada reduktornya untuk mereduksi Mn2 plus. Ini kan untuk merubah Mn4 plus menjadi Mn2 plus itu nggak bisa langsung, harus direduksi dulu. Kemudian korelasi energi bebas atau delta G tadi ya dengan pembakaran atau panas. Jadi tadi prosesnya dalam fase aqueous, terus kemudian belum mempertimbangkan entalpinya atau delta H-nya ya. Bahwa kita ketahui delta G sama dengan delta H atau delta entropi dikurangi T kali entropinya ya, delta entropinya. Dimana standar kondisi standarnya seperti ini ya, delta G0 dengan delta H0 dikurangi temperatur dikali delta S atau entropi. Ini mengingatkan aja ya, mungkin di ini mata kuliah di termo ya. Jadi ini
delta H0 adalah standar entalpi ya, satuannya kilojoule per mol. Entropi, standar entropi ya. Ini pokoknya ada tanda ini standar ya, termasuk tadi kita bahas di delta G dan juga di F-nya ya tadi ya, potensial produksi. Nah, delta G reaksi ini kesamaannya adalah delta G produk ya dikurangi G-nya reaktan. Itu juga sama untuk delta H standar ini untuk reaksinya, jadi entalpi standar ya produk dikurangi reaktan ini sama ya. Jadi prinsipnya produk dikurangi reaktan ini akan kita temui nanti di beberapa contoh. Bagaimana menghitung delta H pada T tertentu ya, maka sama dengan delta H pada 298 ya atau 25 derajat Celcius, ini satuannya Kelvin ya, ditambah integral dari Cv dt ya, dari 298 sampai ke temperaturnya nanti berapa gitu ya kan, bahan ya, dimana Cp-nya itu ya, ini Cp-nya itu adalah heat capacity pada temperatur yang konstan ya, satuannya joule per mol Kelvin. Nah, jika memungkinkan, proses didesain menjadi autothermal, jadi temperaturnya secara otomatis pembentukan itu. Jadi di sini membutuhkan panas ya, di mana panas ini diberikan berdasarkan reaksi yang terjadi gitu ya. Dalam artian di sini adalah proses exothermic, reaksi exothermic. Jadi sebuah reaksi yang bisa menghasilkan panas, di mana tandanya itu delta H-nya itu entropinya itu gitu ya, itu kurang dari 0 atau minus aja ya, delta H-nya itu nanti minus ya, itu ini pasti apa exothermic. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada ya. Ini saya nggak bisa lihat ini apa. Izin bertanya Pak. Yang nanya sama yang enggak ya, silakan. Yang tadi Pak kan, yang biasanya saya tahu kan untuk pelindian itu kan biasanya memang ada menyesuaikan alur sifat larutan asam basa Pak. Nah, untuk yang ion kompleks itu yang kondisinya yang gimana ya Pak? Ya, ini ya, ini mana ini? Ya, ion kompleks tuh di sini ada tidak hanya satu gitu ya. Ion yang bereaksinya itu tidak hanya satu, tapi bisa multi gitu ya, bisa banyak gitu ya. Dan ionnya bisa tidak hanya kalau misalkan nanti bicara polar dan non polar ya, dalam sebuah reaksi itu rantainya bisa panjang gitu ya, makanya disebut ion kompleks gitu. Jadi ionnya tidak hanya satu tapi beberapa gitu. Nanti dalam contoh misalkan aplikasi dalam pelindian emas gitu ya, nah, dia tidak bisa, AU ini tidak bisa larut hanya dengan H plus apalagi OH min gitu ya, apalagi H plus nggak bisa, dia harus ada ion kompleks lainnya gitu ya, seperti contohnya sianida gitu ya, garam sianida dilarutkan menjadi Cn min, kemudian
emasnya itu akan bereaksi dengan CH3 ini gitu ya. Tetapi oksigennya gitu ya tetap masih diperlukan untuk proses oksidasinya gitu. Di mana nanti membentuk si emasnya itu menjadi aurocyanid gitu ya. Jadi ion kompleksnya dia tidak tunggal gitu ya, tapi beberapa ion yang terlibat dalam suatu reaksi gitu. Ini sebagai contohnya. Mungkin nanti pelan-pelan kita nanti akan terjelaskan ya. Oke, cukup. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sebentar ini tadi siapa yang nanya? Saya nggak bisa lihat di sini ya. Sadra, Pak. Oh, Sadak ya, sebentar. Ini harus dua ini dua konektor alat nih. Sebentar. Supaya saya bisa nonton. Nggak dengung kan ya? Tidak, Pak. Oke, sorry. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal, nanti kalian coba kerjakan juga ya. Berikut ini adalah contoh reaksi selama pelindian tembaga dari mineral sulfidanya ya. Copper sulfide dan pengendapan tembaga terlarut oleh serbuk besi. Ini tadi dengan penambahkan Fe ya. Tadi. Nah, ini reaksinya CuS ditambahkan oksidator ya Fe3+ atau ferrik ya, dual ferrik menjadi Cu12 plus 2Fe 12 plus sulfur elemental. Kemudian Cu2 plus Fe ini dalam ion ya, ditambahkan Fe menjadi Cu solid ya. Jadi Cu ini jadi Cu serbo. Kemudian Fe-nya tadi berubah jadi Fe12. Ini biasanya dalam suasana asam ya kondisinya. Temukan nilai K pada 25 derajat Celcius untuk setiap reaksi. Kita hitung dulu. Ingat ya, tadi nilai K itu apa? Persamaannya? Produk reaktan. Nah, produk perlihatkan. Di sini kita pakai konsentrasi, contohnya konsentrasi Cu ya. Cu2 plus ya produknya dikali Fe ya, konsentrasi Fe 2 plus 2 ya dikali, nah biasanya dikali ke saya tulis dulu ya, ini biar lengkap dulu. SO sulfur elemental ya, kemudian dibagi dengan reaktannya di sini Cu solid ya. Ini nanti notasi-notasi ini menjadi penting untuk membedakan ini ya, sebuah reaksi dalam satuan konsentrasi maupun nanti dalam satuan aktivitas ya, kali Fe 13 ya, ini 2 kali. Oke. Nah, biasanya untuk senyawa elemental seperti ini ya, terus kemudian
solid ini nilainya 1. Jadi biasanya tidak masukkan dalam bentuk reaksi ya. Karena ini tidak akan mempengaruhi gitu ya. Makanya yang dilihat itu adalah ionnya gitu ya. Kayaknya ini bisa dicoret ya, jadi nggak usah masuk reaksi. Kemudian di sini nilai K-nya ya karena memang kita tidak memasukkan angka-angka ya, jadi persamaannya seperti ini ya, gitu ya. Ini kalau misalkan diasumsikan satu ya tinggal dihitung aja ya nilai K-nya. Nah, masing-masing misalkan untuk nilai afinitasnya itu atau misalkan konsentrasinya atau afinitasnya 1, konsentrasinya 1 pangkat 10 minus 6 molar misalkan. Nanti kalian coba hitung ya. Kemudian kecenderungan reaksi yang akan terjadi. Nah, reaksinya apa nih? Spontan atau tidak gitu ya. Kita tinggal hitung aja di nilai delta G-nya tadi ya. Pakai persamaan yang tadi awal yang kita masing-masing reaksi ini. Jadi delta G0 ya dikurangi delta delta. Nah, pakai yang ini ya, ini ya keseluruhan ini gitu ya. Nanti dihitung pakai persamaan ini ya. Ini delta G-nya reaksi untuk delta G produk dikurangi delta G reaktannya. Di sini kan udah ada ya. Delta G produknya ini kan Cu ya, ada ya. Kemudian 2Fe2 plus. Ya, ingat ini 2 kalinya ya. Jadi nanti delta G-nya juga jadi 2 kalinya ya. Ya, kali 2 dulu gitu. Kemudian untuk yang duanya, ada yang bisa hitung, ada yang sudah hitung untuk yang keduanya dia positif atau negatif. Reaksi yang terjadi. Jadi delta G produk dikurangi reaktan ya, delta G standar Cu ya, Cu2 plus ya, jadi kali dulu ditambah dulu 2 kali delta G Fe 12 ya, 12 kemudian dikurangi reaktannya ya, 2Fe jadi Cu dulu ya, delta G Cus ditambah delta G standar ya, ini harus ada ini 2Fe 3 plus ini sama dengan berapa? Susah bener nih nulis di sini ya. Jadi tinggal dihitung aja ya. Jadi delta G produk dikurangi delta G reaction. Jadi produknya kan di sini ini ya ditambahkan kemudian dikurangi, hasilnya positif atau negatif gitu ya. Kalau dia positif maka apa reaksinya apa? Kalau positif reaksi dia tidak spontan. Tidak spontan, Pak. Ya, tidak spontan ya, artinya dia tidak langsung bereaksi. Tapi kalau delta G-nya negatif, maka dia spontan ya, reaksinya langsung terjadi. Oke, paham ya? Nanti kalian hitung sendiri saja ya.
Oke, ini kita masih banyak ya. Kita lewat ini contoh lain gitu ya. Nanti kalian bisa coba hitung sendiri ya. Ini tadi kalau tadi di delta G ya, kita pakai persamaan Nernst ya untuk dengan menggunakan persamaan potensial reduksinya. Berapa potensial reduksi Ni2+ menjadi Ni di dalam rotan sulfat jika diketahui konsentrasi Ni2+-nya 0,005 molar pada temperatur 25 derajat. Asumsikan aktivitas ion sama dengan konsentrasi molarnya ya. Tinggal dihitung aja ya. Ini udah ada gitu ya. Jadi tinggal E sama dengan E0 0 ya. Kurangi apa nih? Samanya. NF ini apa? RT ya. Ini ln kayak persamaan Nernst ini ya. Kalian bisa hitung. Nah, ini ya. Tinggal pakai samaan ini ya. Untuk menghitung potensial reduksinya. Ya. Ini kan dianggap aktivitasnya sampai konsentrasi molarnya. Jadi pakai angka ini untuk mencari nilai K-nya ya. N0-nya kan kita udah dapat nih. N0-nya. Gitu ya. Bisa hitung sendiri lah ya. N-nya kan ada 2 nih. Ya, 2 elektron ya. F-nya kan udah diketahui. R-nya juga udah diketahui. T-nya juga udah diketahui ya. Kalian hitung sendiri ya. Kalau bisa coba ya. Oke. Nanti yang berdua juga kalian coba sendiri. Ini bisa panjang kalau di satu-satu ya. Kita coba nanti waktunya nggak kekejar. Oke, ini juga ada contoh soal 3 ya. Kalian bisa coba hitung sendiri ya. Estimasi perubahan temperatur delta T-nya ini. Yang berkaitan dengan bakterial heap leaching mineral sulfida yang mengandung 0,7 pirit ya 69,3% quartz dan 30% air dalam kondisi seimbang ya, temperatur dan tekanannya seimbang ya, standar. Ini reaksinya gitu kan ya. Ya kalian tinggal hitung delta T-nya gitu ya. Delta H-nya sudah ketahui semua, nilai CP-nya diketahui. Ini bisa pakai samaan ini ya. Yang dicari ininya nih, T-nya. Ya, bisa ya. Ini kan tinggal diturunin, diintegralkan dulu ya. Jadi CP kan gini ya nanti ya. Ini saya bersingkat aja CP. Ini di 298 ya. Sampai ke T-nya ya. Nah, nanti T-nya yang dicari. Diintegralkan ya. Oke. Data-datanya bisa udah disediakan, nanti kalian coba aja. Oke, lanjut. Ini diagram Purbeck ya. Ini penting nih untuk di hidrometalurgi ya. Jadi diagram Purbeck atau dikenal dengan diagram potensial EHPH ya. Diagram ini menunjukkan keseimbangan termodinamika spesies dalam larutan aqueous pada temperatur tertentu. Jadi diagram Purbeck ini kondisinya isotermal ya. Jadi kondisinya dalam suhu yang tetap gitu ya, dia tidak dipengaruhi oleh suhu. Ketika diagram itu dibuat dengan suhu yang lain, dia bisa berubah gitu ya. Biasanya jadi suhunya tertentu. Gitu. Di sini nanti akan kita lihat ada daerah kestabilan ion ya dalam diagram Purbeck ini. Ini daerah kestabilan hidroksida dalam bentuk oksida maupun sulfidanya dan daerah kestabilan logam. Ini nanti kita dengan diagram Purbeck ini kita bisa melihat gitu ya. Ini dia berada dalam kondisi apa nih ionnya, hidroksidanya, atau dalam bentuk logamnya. Dan ini menjadi penting gitu. Ketika kita akan melakukan penelitian gitu ya, kita bisa lihat dulu diagram Purbeck-nya. Possibility-nya apa yang terjadi itu bisa kita pahami dulu dari diagram Purbeck ya.
Kemudian batas wilayah stabilitas logam, ya, ion hidroksida atau oksida adalah garis keseimbangan. Jadi nanti ada wilayahnya gitu kan ya, dan juga ada garisnya. Nah, garisnya ini merupakan garis keseimbangan. Nah, dalam diagram Fulbright ini tidak mengindikasikan reaksi kimia. Jadi dalam diagram Fulbright ini tidak menunjukkan nanti laju reaksinya gitu, apa berapa, enggak, dia tidak menunjukkan itu, dia hanya menunjukkan perubahan dari kestabilan masing-masing komponen ya, dari ion ke logamnya atau di ion ke hidroksidanya, begitu pun sebaliknya. Nah, kemudian daerah kestabilan ketiga spesies tersebut dibatasi oleh 3 garis ya. Ada garis horizontal, ada garis vertikal, dan juga ada garis miring. Nanti kita jelasin satu-satu, horizontal bagaimana, vertikal bagaimana, miring bagaimana. Variasi aktivitas ion dan batas ion dominan diplot sebagai kontur atau garis putus-putus. Ya. Garis horizontal untuk reaksi yang tidak bergantung pada pH ya. Ini jadi reaksi-reaksi yang tidak ada pengaruh pH. Jadi di pH manapun dia tetap gitu ya, tidak tergantung. Oke, ini untuk contoh ya, contoh garis horizontal ya. Ini reaksi-reaksi yang tidak tergantung pada pH. Contoh, jadi Fe3+ ya, ion ferrik direduksi dengan 1 elektron menjadi Fe2+ ya. Ini dengan nilai NO-nya diketahui 0,77 volt. Ketahui nilai R-nya, T-nya, F-nya, N-nya tadi ya. Ketahui, kita masukkan ke persamaan Nernst tadi untuk mengetahui potensial reduksi oksidasinya gitu ya, dengan persamaan tadi ini ya. Nah, jika semua aktivitas yang diasumsikan sama dengan konsentrasi molarnya, maka ya kita coba hitung ya, masukin angka-angka tadi itu ya. Kita dapat dari ln, kita dapatkan log ya, tinggal konversi ln ke log itu dapat ini. Kalian coba hitung sendiri nanti. Nah, jika diasumsikan N konsentrasi ion-ion sama dengan 10 pangkat minus 6 molar, maka nilai E-nya adalah 0,77. Jadi dalam reaksi ini, keseimbangannya itu berada pada potensial 0,77 volt. Ya. Bisa kita lihat, ini diagram EHPS sistem FeOH pada 25 derajat ya. Jadi 0, tadi ya, 0,7 ya. Proses reduksi dari Fe3+ menjadi Fe2+ ya. Sini 0,7 sekitar sini ya, wilayah sini. Ini garis horizontal. Jadi selama sepanjang garis ini tidak dipengaruhi oleh pH gitu ya. Jadi mau pH-nya 0, sekian sampai dengan berapa ini? Anggap 1, ya anggaplah dengan 1 lebih sih sebenarnya, 1 lebih gitu ya. Dia tidak dipengaruhi oleh pH ya. Di panjang ini Fe3+ direduksi dengan 1 elektron itu menjadi Fe2+. Jadi perubahan dari Fe3+ menjadi Fe2+ pada garis horizontal ini tidak dipengaruhi oleh pH gitu ya. Oke, ini contohnya. Tadi dijelaskan begitu juga untuk garis horizontal yang lain. Nanti bisa kalian hitungnya. Ini contohnya seperti tadi ya, seperti ini. Untuk kita pengen tahu dari Fe ke Fe2+ gitu ya. Fe dilarutkan menjadi Fe2+ itu. Garis keseimbangannya ada di sini gitu ya. Itu bisa kalian coba hitung. Dan kalian hitung dan bisa buat gitu. Nanti kalian juga bisa membuat diagram EHPH itu. Mungkin di termodinamika juga sempat diajarkan ya. Jadi tadi ada garis lurus ya, garis horizontal, dan juga ada garis miring ya. Nah, untuk titik-titik ini adalah fase kestabilan air ya. Jadi biasanya reaksinya terjadi karena kita di fase aqueous, kita lihat garis yang berada dalam fase titik-titik ini. Jadi di rentang inilah yang reaksi-reaksi yang memang bisa kita lihat gitu ya, karena fasenya adalah fase aqueous.
Nanti Fe2O3 menjadi Fe2 plus ya, atau menjadi Fe3 plus ya, kita bisa lihat pakai diagram ini gitu ya. Atau dari Fe3O4 gitu ya menjadi Fe2 plus gitu. Bisa kita. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian garis vertikal ya. Ini garis vertikal ini reaksi tidak melibatkan elektron atau N-nya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada tegangan potensial ya. Jadi kalau di sini tidak terlihat garis horizontalnya, ini adanya garis miring. Jadi kalau garis horizontal ya lurus gini aja. Sorry, garis vertikal ya. Jadi kesetimbangan hanya tergantung pada pH ya. Contoh Fe2 plus, Fe2O3 reaksi dengan 6H plus ya menjadi 2Fe3 plus dan 3H2O. Ya, kita dapat konstantanya Fe3 plus 2 kali per 6 H minus plus 4 6. Nah ingat pH itu sama dengan min log aktivitas H ya, atau min log konsentrasi H ya. Atau 14 dikurangi POH ya. Jadi POH sama dengan min log aktivitas OH min atau sama dengan min log konsentrasi OH min ya. Ini jika diasumsikan ya konsentrasi ion Fe3 plusnya 10 pangkat minus 6, maka pH kesetimbangannya untuk reaksi di atas jadi 1,36. Nanti bisa kalian hitung ya. Coba kalian sendiri gitu ya. Persamaannya seperti ini. Jadi untuk menghitung si nilai pH-nya tadi ya. Gitu. Untuk konsentrasi Fe3 plus tertentu dan nilai K yang diketahui, kita dapat menentukan pH kesetimbangan untuk reaksi di atas ya. Jadi ini contohnya dengan asumsi Fe3 plus yaitu di 10 pangkat minus 6 molar. Jadi kita dapatkan pH-nya di 1,38 gitu ya. Oke. Kemudian ada garis miring untuk reaksi-reaksi yang tergantung pada potensial EH. Jadi yang miring ini tergantung pada potensial pH dan EH ya. Contohnya Fe2O3 bereaksi dengan 6H plus tambah 2 elektron menghasilkan 2 Fe2 plus ditambah 3H2O ya, dengan N0-nya sekian. Jika diasumsikan konsentrasi ion-ionnya 10 pangkat minus 6 molar, maka nilai E-nya ya, potensial reduksi oksidasinya 0,656 ya, ini ya, 658 dikali RT plus 2F, 2-nya ini ya, 2-nya 2 elektron. Tapi kita ketahui, T-nya kita ketahui, ln Fe2 plus ya, produk bagi reaktannya. Ini tinggal dimasukkan saja, kalian bisa hitung sendiri angkanya ya. Di G nilai E-nya itu dipengaruhi oleh ya hasil akhirnya seperti ini. Jadi dipengaruhi oleh pH. Jadi pada pH berapa dia akan terjadi slope gitu ya, di miring. Dipengaruhi oleh ini EH ya. Kemudian pH. Jadi ketika misalkan diketahui pH-nya 1, mungkin di sini contoh ya. Contoh pH-nya sekian. Tapi ketika pH-nya berubah jadi 5, misalkan contoh ke sini ya, pH-nya juga jadi berubah. Ya, kalau lihat di sini ya ini di sini ya. Ini nih, garis ini nih. Ya, Fe2O3. Jadi persamaan tadi itu untuk bisa melihat perubahan si garis kesetimbangan ini. Ya, persamaan ini. Oke, kita lanjut. Kemudian ada garis putus-putus. Tadi sudah saya sempat jelaskan juga. Jadi membatasi daerah kestabilan air ya.
Ulangi lagi, ini garis putus-putus nih, yang ini ya. Ini sampai ke sini ya. Ini garis kestabilan air. Oke, di sini tadi kita lihat ada batas atas ya, garis batas atas. Ini reaksinya O2 plus 4H plus 4 elektron menjadi 2H2O ya, dengan nilai N0-nya 1,23. Ini bisa dihitung ya, persamaan garisnya juga kan ini miring ya, tadi ya miring. Jadi menggunakan persamaan ini. Gitu. Ini dianggap tekanan parsial O2-nya itu satu atmosfer ya. Jadi ini sama tadi pakai rumus Nernst tadi ya, E sama dengan N0 kurangi RT plus NF kali ln K ya. Ini dapat persamaan ini, kemudian sederhanakan kembali jadi persamaan ini. Jadi nanti garis yang sebalik lagi, garis yang ini nih persamaannya tadi ya. Garis yang ini. Kemudian untuk garis batas bawah, ini reaksinya 2H plus 2 elektron menjadi H2 ya. Dengan nilai N0-nya sama dengan 0. Ini masukin ke persamaan Nernst tadi ya. Dapat persamaan ini. Dianggap tekanan parsial H2-nya 1 atmosfer. Dan ini diasumsikan ya konsentrasi ionnya juga 10⁻⁻⁶ ya. Jadi kita dapat persamaan garis ini ya, yang bawah ini garis titik-titik. Oke, lanjut. Ini adalah diagram EHPH sistem ZnH2O pada 25 derajat Celcius ya. Di garis airnya, kestabilan air ya, yang ini nih. Gitu. Jadi nanti kita ini harus benar-benar paham ya diagram Purbach ini. Ini Zn, dari ZnO ke Zn2+ bisa kelihatan dia di pH berapa sih bisa terjadi itu gitu kan ya. Jadi kalau kita melarutkan ZnO ya tidak bisa di pH di atas ini, di atas 7, sekian atau di atas 8 gitu. Dia tidak akan merubah ZnO ini dalam solid gitu menjadi Zn2+. Maka Zn-nya harus diturunkan pH-nya. Ya, turunkan pH-nya di rentang ini. Di rentang ini. Nah, di rentang ini ya. Di rentang ini pada potensial dari 0 sampai ke 1, kalau ngambil dari sudut ini ya dari sini sampai ke sini lah ya. Di sini gitu. Ini wilayah Zn2+ gitu. Jadi kalau misalkan kalian akan melarutkan ZnO menjadi Zn2+, cari kondisi di sini gitu ya. Yaitu dengan mengatur pH. pH-nya kita harus di bawah, anggap ya di sini di bawah 7 gitu ya. Terus kemudian potensialnya juga ya di rentang ini gitu ya. Di rentang ini. Nah, jadi nanti kalian bisa hitung sebenarnya tuh ya nilai apa kan mana yang mau dimainkan kan, mau potensialnya atau mau pH-nya kan gitu. Biasanya yang lebih gampang adalah di pH kan gitu. pH-nya tinggal ditambahin aja sehingga dia miring. Kalau misalkan 7 tambahin pH-nya asalnya sampai misalkan di sini di pH 3 contoh misalnya seperti ini. Nah, ini kan rentangnya cukup panjang ya untuk OH-nya. Jadi ZnO ini pasti akan terlalut menjadi Zn2+ gitu ya. Oke. Paham di sini untuk EHPH? Untuk diagram Purbach? Paham ya? Oke, kita lanjut. Di sini juga sama untuk EHPH sistem CuH2O ya. H2O untuk air pada
temperatur yang tetap ya 25 derajat gitu ya. Jadi bagaimana sih kita ingin melarutkan CuO atau Cu2O gitu ya ke Cu2 plus ya. Tadi kita lihat di sini. Lihat dari pertama lihat dalam fase kestabilan airnya dulu gitu ya. Di mana? Kemudian lihat garis keseimbangan dari masing-masingnya ya. Gitu. Jadi dari Cu2O menjadi Cu plus ya kestabilannya di sini keseimbangan gitu. Jadi di pH-nya sekian, itu yang potensialnya sekian untuk masuk CuO. Oke, kita lanjut. Nah, aplikasi diagram EH/pH dalam hidrometeorologi ya. Pertama adalah memprediksi perilaku pelindian potensial pada sistem mineral tertentu. Ya. Jadi nanti tiap ini akan beda-beda ya diagramnya tuh. Mineral Cu, ya logam Cu seperti ini tadi, Zn seperti ini. Ya kan, dan ini setiap mineral, setiap logam itu bisa berbeda-beda. Kemudian memprediksi kemungkinan pengendapan ion logam dan pemurnian larutan hasil penelitian atau pregnant solution ya, larutan kaya ya. Jadi kalau lihat di sini, ini kan Cu2 plus dalam fase aqueous ya, kemudian kita pengen endapkan menjadi Cu. Nah ini kan udah kelihatan tuh. Tinggal mainnya di potensialnya gitu ya. Jadi nah nanti ini kaitannya nanti dengan elektrolisa ya atau electrowinning-nya untuk bisa mengendapkan proses pemurnian Cu dari fase aqueous ya, ion Cu2 plusnya menjadi Cu metal gitu ya. Jadi ini dalam proses electrowinning ya atau electrorefining. Ini misalkan sel reaktornya, di sini ini anoda, ini katoda. Ya. Ini dalam ini electrowinning ya. Ini misalkan ini adalah ini larutannya itu kalau nggak saya panjangin. Ini larutan Cu2 plus ya, supaya nempel menjadi logam Cu ya dimainkan ininya potensialnya. Jadi nanti kayaknya ini dimainkan gitu ya. Arusnya dimainkan, tegangannya dimainkan sehingga nanti Cu2 plus itu bisa nempel di tembaga ini di katoda gitu ya, menjadi fase logam. Nah, kita bisa juga menggunakan pulse current ya. Jadi pulse current tuh arus yang memang kayak detak jantung tek 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 tek. Jadi dia ketika dia membentuk inti ya nukleus, dia jatuh gitu dan bisa menjadikan Cu serbuk gitu ya. Ini di LIPI kita punya alat rectifier yang khusus untuk pulse current ini. Jadi ketika kita ingin mendapatkan Cu serbuk, kita mainkan di proses current-nya ini, arusnya ini gitu ya. Kalau tipikal umumnya untuk proses electrowinning-nya ya dari larutan kaya tadi ya, Cu2 plus, ya dimasukkan elektroda anoda katoda, jadi nanti si Cu-nya ini akan nempel gitu. Elektron akan arah ke sini ya, ke anoda, terus Cu2 plusnya ini akan nempel di katodanya. Dan ini biasanya berlangsung beberapa hari gitu ya untuk nempel. Oke, itu ya, jadi cukup penting nih diagram EH/pH ini. Nah, selanjutnya perbandingan EH/pH dua logam yang berbeda dapat digunakan untuk analisis proses presipitasi ion tertentu. Tadi sedikit sudah saya jelaskan ya. Dari larutan hasil penelitian tanpa menggunakan ion logam yang akan dipresipitasi dengan elektrolisis. Jadi ketika dalam larutan ini terdapat beberapa ion logam, misalkan contoh ion logam Zn dan ion logam Fe, bisa kita lihat diagramnya berbeda, tapi kita bisa menganalisis dari dua diagram Purbeck ini perilakunya dari masing-masing logam. Nih, dijelaskan di bawah ini ya, contoh. Untuk pemurnian larutan kaya Zn, ya, jadi kita punya sistem di larutan
hasil leasing ZNO, jadi larutan kaya Zn ya, VLSC Zn. Nah, kita ingin mengendapkan pengotor besi gitu. Jadi dalam ZNO ini pasti ada, besi itu pasti selalu ada ya biasanya tuh ya. Dalam mineral itu pengotor itu pasti ada ya. Macam-macam, sebagai contohnya di sini pengotor yang besi. Nah, dilakukan dengan mengoksidasi terlebih dahulu Fe2+ menjadi Fe3+. Jadi si besinya itu diendapkan dulu gitu kan ya. Kemudian mengendapkannya menjadi FeOH gitu ya, atau Fe2O3. Jadi dari Fe2+ kan ini sama-sama dalam fase aqueous ya, kemudian dioksidasi dulu menjadi Fe3+ ya. Di sini gitu ya. Setelah dari Fe3+ ini nanti diendapkan menjadi FeOH ya. Proses pengendapannya nanti tinggal bisa ditambahkan NaOH, KOH gitu ya, untuk sehingga Fe-nya itu menjadi spesies hidroksida gitu ya. Atau bisa juga dia membentuk langsung FeOH-nya gitu kan ya. Ketika misalkan melewati garis kesetimbangan ini gitu ya, dia menjadi Fe2O3 solid. Nah, karena jika pengendapan dilakukan langsung dari Fe2+ akan berlangsung pada pH di mana Zn akan ikut mengendap. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau misalkan si Fe2+-nya ini langsung kita endapkan gitu ya. Ini kan rentangnya kita lihat di 0,8 sampai di sini ya. Ini tergantung pH-nya nih. Ini kan sangat luas ya, cukup luas ya nih tentang ini. Nah, kalau langsung di Fe2+ si Zn-nya pasti ikut, dia kan di pH-nya, Zn kan di pH-nya ini ya. Di sini ini kita anggap di sini ya. Ya, kalau langsung nanti bisa ngendap ke ZNO juga akan ngendap gitu ya. pH-nya dianggap di mana nih 7 lah, anggap 7,8 ya. Di sini juga hampir sama lah, dekat ya. Jadi kalau misalkan kita langsung mengendapkan dengan apa namanya itu, lihat pH gitu ya. Di pH-nya kita perbesar gitu kan ya dari fase ini. Ini bisa ngendapin juga si Zn menjadi ZNO. Misalkan dari sini nih, pada EH4 misalkan ya. Terus kemudian kita pH-nya kita modifikasi, kita tambahkan larutan basa, misalkan cetana sehingga dia pH-nya bergeser kan, geser ke kanan. Ketika pada kondisi ini, maka dia akan langsung berubah Fe2O3 fasenya. Nah, sekarang kalau misalkan di pH yang sama, untuk di Zn ini 4 ya. Terus kemudian apa namanya tuh? Konsentrasinya tegangannya itu di 0,4. Nah, di sini. Oh, di sini malah tidak, di Zn-nya tidak pengaruh, dia tidak berubah kan fasenya. Jadi Fe-nya masih apa? Masih Fe-nya bisa menjadi Fe2O3 tapi Zn-nya masih tetap. Tapi kalau misalkan di fase ini berapa nih? Di pH-nya 7 gitu ya. Kita lihat di sini. Ya, di sini pH-nya minus. Ini Zn-nya bisa berubah jadi ZNO gitu ya. Jadi ini penting untuk kita ketahui ketika kita akan melakukan proses presipitasi gitu ya. Atau pengendapan dari masing-masing sistem gitu ya. Masing-masing spesies lokamnya. Nah, kemudian diagram Purbeck dapat dibuat pada berbagai suhu untuk lebih dari 2 sistem. Jadi ini beberapa contoh ya. Ketika kita gabungkan, kalau tadi masing-masing ini kita gabungkan nih sistem Zn dengan S ya, sulfur H2O pada temperatur 25. Jadi diagramnya seperti ini ya. Cukup banyak nanti spesies yang akan terbentuk.
Kemudian juga di sini Cu, Fe, S, dan O ya. Ini cukup kompleks gitu ya. Tapi ini kita bisa lihat gitu. Ketika ini Cu dengan Fe digabungkan kan gitu ya. Sistemnya seperti ini ya. Yang penting kita lihat di kesetimbangan airnya dulu ya, di mana reaksi aqueousnya itu terjadi gitu ya. Jadi digabungkan dua sehingga kita bisa lihat kalau tadi Zn dengan Fe kan satu-satu gitu ya. Nah ini sekarang kita gabungkan misalkan contoh Fe dengan Cu gitu ya. Bisa kita lihat dari kesetimbangan ini. Oke ya, kita percepat saja. Nah, diagram Furberg dengan kehadiran ion kompleks. Ya, tadi sempat ada yang nanya tentang ion kompleks ya. Contoh misalkan sistem AuH2O dengan kehadiran ion cyanide ya, cyanide. Ini dalam kasus pelindian emas. Ini reaksi kesetimbangan AU3+ per AU-nya. AU3+ reduksi dengan 3 elektron menjadi AU. Di mana kita dapatkan delta G-nya sekian, maka potensial reduksi standar untuk reaksi satu ini kita dapatkan 1,5 ya. 1,5 volt. Nah, kemudian untuk reaksi kesetimbangan O2 per H2O, di reaksinya kita dapat NO-nya 1,23. Kita dapatkan 1,23 ya. Maka kita lihat di sini dengan N0AU per AU3+ per AU itu 1,5 dan O2 plus H2 ini 1,25. Maka N0AU3+ per AU ini lebih besar daripada N0O2 per H2O. Jadi sehingga AU cenderung tidak stabil di dalam air dan akan tereduksi menjadi AU3+ dengan teroksidasinya H2O menjadi O2 ya. Jadi kebalikan dari reaksi kedua ya. Nah, jadi dengan kata lain emas tidak dapat teroksidasi larut dalam air hanya dengan adanya O2. Jadi nggak bisa celupin emas ke dalam larutan air tambahin oksigen gitu. Ini nggak mungkin terjadi ya, tidak akan terlarut. Dengan kata lain ya, oksigen dengan potensial reduksi standar 1,23 volt tadi kan tidak mampu mengoksidasi AU menjadi AU3+ dalam air. Dengan peningkatan pH larutan, ion AU akan terendapkan menjadi AU2O3 kali 3H2O atau AuOH3 ya. AU hidroksida, trihidroksida. Ini persamaannya, jadi di pH peningkatan pH ya di AU3+ plus 3H2O jadi AuOH3 plus 3H+. Dapatkan delta G-nya dengan persamaan ini. Jadi untuk aktivitas AU3+ tertentu dapat ditentukan pH pada mana AU3+ berkesetimbangan dengan AuOH-. Jadi kita bisa melihat gitu ya di diagram Furberg nanti AU3+ yang berkesetimbangan dengan AuOH- 3 kali ya. Nah, oke. Reaksi kesetimbangan AuOH- dan AU ya. Ini reaksinya, reaksi reduksi AuOH3 gitu ya. Plus 3H plus 3 elektron menjadi AU logam. Ini udah solid ya, AU plus 3H2O dengan N0-nya 1,48. Sehingga dengan persamaan tadi ya, nurse tadi kita dapatkan persamaan ini gitu ya. Ini pasti slope ya, ini pasti slope. Diagram potensial pH sistem AuH2O dalam larutan aqueous tanpa kehadiran complexing agen ditujukan pada gambar 21 nanti kita lihat. Jadi dengan kehadiran complexing agen atau pembuat senyawa kompleks dengan AU ya. Complexing agen itu pembuat senyawa kompleks dengan AU. Diagram potensial pHu dapat berubah secara signifikan. Jadi ketika ada penambahan agen kompleksasi ini ya, ini akan berubah potensial pH-nya itu secara signifikan. Jadi AU dapat distabilkan dalam bentuk AU plus dan AU3-. Kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalkan tadi
untuk bisa membentuk AO3 AOOH- itu kan kalau dengan oksigen kan tidak ini ya, tidak mungkin terjadi kan gitu ya, untuk merubahnya itu ya. Gitu. Jadi di sini gambar EHPH sistem AO H2O tanpa kehadiran kompleksin agen ya. Cukup jauh ya, tentang ininya juga sangat sempit ya di sini. Nah, dengan adanya kompleksin agen ya, di sini kehadiran ion cyanida ya. Jadi AO plus elektron jadi logam AO. Nah, kemudian tambahkan kompleksin agennya AO plus 2CN menjadi AOCN2 ya, aurocyanid. Jadi persamaan terakhir dapat dituliskan kembali dalam bentuk ini ya. Nanti kalian bisa coba turunkan dan menyebabkan pergeseran nilai nolnya ya. Tadi kan 1,69, ini berubah ke minus 0,57 volt. Jadi turun ke bawah ya, garis gitu. Jadi kesetimbang ini kan asalnya ini ya, sini ya, kesetimbangannya itu ya, sini. Kita berubah jadi minus 0,75 volt. Nah, kesetimbangan aurocyanid per AU ini ya. Jadi nanti AuCN2 minus ini tambah elektron menjadi logam AU. Ini untuk proses pengendapan, melepaskan 2 CN, ya, ion CN. Nah, bisa lihat di sini berubah gitu kan ya, si diagram PH-PH-nya untuk sistem AU-nya. Jadi dengan penambahkan AU dan CN ya, membentuk kompleks stabil dari aurocyanid ya, AuCN2-. Jadi AU stabil dengan AU plus ya di sini ya. Jadi lebih luas nih dan lebih bawah ini ya. Diagram potensial pH untuk AU berubah secara signifikan sebagai berikut ya. Kita lihat di situ ya. Ini diagram kestabilan dari kestabilan air di sini. Jadi kalau di sini kan susah ya, karena kondisinya memang bukan kestabilan di bawah kestabilan air, di atas kestabilan air ya. Tapi kalau dengan penambahan ion kompleks ini dia berada dalam garis kestabilan air. Jadi diagram EHPH untuk sistem AuCN pada H2O bisa lihat di sini untuk AO13-nya ini kondisinya ya, kondisi 10 minus 4 molar dan CN min 10 pangkat minus 3 molar. Nah, sebenarnya kalian juga bisa membuat ya diagram per baik ini, baik menggunakan software maupun manual. Tapi sekarang udah enak lah, udah ada software. Kemudian bandingkan kesetimbangan kelarutan dari AU sebagai AU plus dan AuCN min. Jadi AU plus elektron menjadi logam AU ini persamaannya ya. Kemudian ini persamaan 2 juga ya dari AuCN, AuCyanid menjadi AU dan 2 CN min. Ini persamaan ininya ya. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. AU plus 2 CN menjadi AuCN 2 min. Dibandingkan di reaksi pertama yang memiliki N0 1,69 volt, reaksi kedua memiliki N0 jauh lebih rendah seperti tadi yang sudah dijelaskan. Jadi stabil dalam larutan dengan air sebagai pelarut ya. Jadi kondisinya di sini ya. Tadi ini. Jadi ini lebih stabil ya. Makanya di sini dia lebih luas sih, lebih luas ya. Di pH di atas 9 tuh lebih luas, pH 8 tuh lebih luas ya. Lebih bawah. Pelarutan AU dibatasi oleh kesetimbangan reaksi 1, 2, 3 atau AU plus, CN min, dan aurocyanid ya. Selama pelinian cyanidasi, oksigen terlalut diperlukan untuk mengoksidasi AU sebelum membentuk kompleksasi AuCN yang stabil. Jadi tetap AU oksigen memegang peranan penting ya dalam proses cyanidasi gitu ya. Oke, kemudian ini diagram plot ya untuk menjelaskan yang tadi lagi sih.
dengan kehadiran kompleks agen ya di sini nih tadi fase areanya lebih luas ya. Jadi kehadiran ion cyanida dan oksigen terlarut akan mengoksidasi AU dan menstabilkannya dalam bentuk aurocyanida sehingga AU dapat diekstraksi pada biji dengan pilihan cyanida. Saya ulangi kembali untuk memperjelas saja. Oke, kemudian sebelum lanjut ada pertanyaan? Atau pusing atau gimana? Sepertinya belum, Pak. Belum ya, oke. Jadi cukup paham ya. Kita lanjut ya. Common ion atau kompleks. Oke, jadi ini ion yang setipe atau yang sama ya. Dan yang kompleks. Jadi ion yang sama akan menurunkan kelarutan. Misalnya menambahkan konsentrasi kecil HCl ke larutan AgCl. Jadi AgCl tambahan sedikit HCl itu bisa melarutkan Ag plus Cl- ya dengan nilai Ksp tersebut. Jadi HCl akan meningkatkan Cl- ya, Cl- dan menurunkan kelarutan Ag. Pembentukan kompleks meningkatkan kelarutan, misalnya menambahkan konsentrasi tinggi HCl ke larutan AgCl. Jadi ketika konsentrasi tinggi HCl-nya, jadi dia bisa larutnya ini kan reaksi reversibel ya, tapi pengaruh Cl-nya menjadi sangat tinggi. Ini nilai K-nya dilihat seperti persamaan. Untuk konstansanya bisa lihat di sini ya nilainya. Nah ini ada contoh. Ini bisa dikerjakan atau saya buat PR atau gimana? Cuman kalau kita bahas sepertinya ini bisa habis waktu ya. Kita skip aja ya. Kalian bisa belajar sendiri. Kemudian interaksi dengan larutan elektrolit. Dua jenis interaksi dalam elektrolit. Pertama interaksi ion-ion dan interaksi ion pelarut ya. Pengetahuan tentang interaksi dalam larutan elektrolit penting karena interaksi mempengaruhi efek solvasi, difusi, konduktivitas, kekuatan ion, dan koefisien aktivitas ion dalam larutan. Jadi kita udah ngelihat interaksi antar ionnya nih ya, sama interaksi antar pelarut tadi. Ini lebih dalam lagi. Interaksi dalam larutan elektrolit mempengaruhi sifat transport ion dalam larutan ya. Oke, kita sekarang bicara kekuatan ion ya, ion strength dan koefisien aktivitas. Kekuatan ion ya atau disimbolkan dengan ini I besar ini ya. Menyatakan konsentrasi ionik setelah memperhitungkan interaksinya dengan ion lain dalam larutan elektrolit. Kekuatan ion bergantung pada konsentrasi dan muatan ion-ion yang berada dalam elektrolit. Jadi, kekuatan ion ini didefinisikan sebagai I sama dengan setengah dari penjumlahan dari muatan ion atau konsentrasi ion I dikalikan dengan muatan ion I kuadrat. Gitu ya. Ini persamaannya. Ya, persamaannya ya. Jadi CI ini konsentrasi ion I ya dalam satuannya molar ya atau mol per liter. Dan Z ini adalah muatan ionnya. Kekuatan ion atau unit strength untuk satuan konsentrasi dalam moral. Ingat molaritas ya. Ini bukan moralitas tapi molalitas ya. Adalah mol zat terlarut dalam 1 kg per. Molaritas dapat diubah menjadi molaritas dengan korelasi seperti ini. Ini untuk berubah ya karena ada beberapa yang menggunakan satuan molar dan juga ada satuannya molar ya. Satuannya apakah per kilogram atau per liter gitu ya. Ini konversinya di sini gitu ya biar. Jadi menggunakan persamaan ini ya di mana M1 adalah massa molar setiap zat terlarut dalam kilogram per mol, bukan gram per mol tapi kilogram ya.
Kemudian C1 ini molaritas zat terlarut. Pro ini adalah massa jenis larutan dalam kilogram per meter pangkat 3 atau gram per liter ya. Dan dalam larutan encer ini nilainya 0,001 M1, di mana M-nya ini dikali Pro 1 ya, di mana Pro 1 adalah densitas pelarut murni. Ini jadi disederhanakan ya ketika misalkan dalam larutan encer. Oke, jadi kemudian kekuatan ionic strength untuk satuan konsentrasi dalam molar ya. Oleh karena itu untuk larutan encer, jadi disederhanakan ya, tadi rumusnya sama, kemudian kita ganti gitu ya untuk konsentrasinya ini, nilai C-nya satu ini, jadi 0, ini sebenarnya 0,001 M dikali P gitu ya. Jadi sebenarnya ini perkalian ini nih ya. Ini dianggap karena encer ya. Ini dianggap 0. Jadi maka dapat persamaan ini ya. Ini dikali ini. Oke, kita masukkan C-nya ke sini, maka kita dapatkan nilai ionic strength-nya ini 0,001 Pro per 2 dikali sigma M1Z kuadratnya. Jika pelarutnya adalah air pada 25 derajat, kita densitasnya sekitar 1 kg meter pangkat 3, maka didapatkan persamaan ini ya. Jadi bentuk serupa dengan kekuatan ion dalam molaritas ya, hampir sama ya, tapi ini M, kalau tadi C ya, hampir sama ya. Tapi ini satuannya molal ya, satuan molal. Oke. Koefisien aktivitas molar dapat diubah menjadi koefisien aktivitas molar. Nah, koefisien aktivitas pun bisa dirubah ya dengan korelasi berikut. Ini gamma plus minus ya, persamaannya ini 1 plus M sigma Vm ya. Untuk garam persamaannya ini. Untuk garam ya. Ini untuk ion tunggal. Di mana V ini jumlah mol ion yang terbentuk selama disosiasi sempurna. M-nya ini adalah molaritas ion dan Ms ini adalah berat molekul larut dalam kilogram per mol. Kemudian koefisien aktivitas dalam larutan aqueous ini hukum Debye-Hückel ya, Debye-Hückel kita lihat ya. Hukum Debye-Hückel menyatakan korelasi antara koefisien aktivitas ini dilambangkan dengan F1 ya. Fi lah gitu ya, dengan kekuatan ion. Jadi hubungan antara koefisien aktivitas dan kekuatan ion. Persamaan Debye-Hückel mempunyai formula yang bergantung pada konsentrasi larutan dan satuan kekuatan ion dalam logam. Untuk larutan aqueous encer pada 25 derajat Celcius dan I dinyatakan dalam molar, ini persamaannya ya log Fi ya, untuk menghitung koefisien aktivitas untuk ion tunggal sama dengan minus 0,51159 Z. Z ini muatannya pangkat kuadrat dikali nilai I-nya, ion strength-nya. Kemudian untuk larutan garam ada beda muatannya ya. Ini aja beda sama persamaan pengalihnya. Persamaan ini dikenal dengan persamaan limiting double Debye-Hückel. Ini nanti pasti banyak dipakai. Diingat saja ya. Saya nggak jelasin turunannya. Kemudian, bila kekuatan ion dinyatakan dalam satuan molar, maka ini persamaannya menjadi persamaan 18 ya. Koefisien aktivitas molar dapat dikonversi menjadi koefisien aktivitas molar dengan korelasi berikut. Ini persamaan 19. Dan untuk ion tunggalnya persamaan di 20 ya, di mana V mol total ion yang terbentuk saat disosiasi, M-nya itu
kualitas ion, dan berat molekul. Keterbatasan persamaan limiting Debye Huckel, ya, persamaan limiting Debye Huckel itu disebut persamaan limiting karena semakin akurat dengan semakin mendekati batas pengecaran tak hingga. Persamaan limiting Debye Huckel akurat untuk larutan yang encer, ya, yang dilute, ya, hingga konsentrasi ion sekitar 0,1 molar. Limiting Debye Huckel memberikan hasil yang akurat. Tetapi pada konsentrasi-konsentrasi yang lebih tinggi atau yang pekat, hasil-hasil perhitungan dengan persamaan limiting Debye Huckel menyimpang dari hasil pengukuran atau tidak akurat, ya. Jadi persen kesalahannya tinggi dibandingkan dengan nilai yang ditentukan secara eksperimental. Jadi ini berlaku hanya di larutan yang dilute, ya, yang encer, ya, untuk persamaan Debye Huckel. Nah, persamaan limiting Debye Huckel yang dimodifikasi untuk larutan pekat, ini persamaannya ini, ya. Untuk larutan dengan konsentrasi ionik lebih besar daripada 0,01 molar, persamaan limiting Debye Huckel dimodifikasi dengan memperhitungkan ukuran ion. Jadi sekarang kita mempertimbangkan ukuran ion, ya, untuk bisa memodifikasi di larutan pekat. Ya, ini persamaannya, di mana A dan B adalah konstanta yang bergantung pada jenis pelarut dan temperatur. Dan A kecil ini adalah ukuran diameter dari si ionnya sendiri. Jadi ini A kecil ini, ya. Untuk larutan aqueous pada 25 derajat Celcius, nilai A-nya ini sekian, B ini sekian, ya. Ini konstantanya, ya, pada temperatur segini. Kemudian aktivitas dan aktivitas rata-rata, ya, mean activity. Aktivitas molar dan molar untuk ion tunggal didefinisikan sebagai ini aktivitas ion I, ya, AI gitu. Itu sama dengan gamma 1 dikali M1, ya. Dan F1 koefisien aktivitas, ya, ini kali konsentrasi I. Untuk 1 mol MA ini nanti simbol-simbol ini juga untuk harus diperhatikan, ya. Yang terdisosiasi menjadi V plus mol kation MZ dan V minus anion untuk AZ. Maka di sini kita lihat persamaannya, perubahannya MV AV itu berubah menjadi V plus dikali MZ plus ditambah V minus kali AZ minus, ya. Dimana V ini sama dengan V plus ditambah V minus. Koefisien dan aktivitas rata-rata, ya. Koefisien aktivitas rata-ratanya menggunakan persamaan ini. Untuk molalitas rata-ratanya menggunakan persamaan ini, ya. Dimana perhatikannya di sini ada M plus minus sama M ini tidak sama, jadi, ya. Ini untuk yang antara yang rata-rata dengan yang bukan rata-rata. Untuk aktivitas molar rata-rata menggunakan persamaan ini. Jadi nanti kalian bisa dilihat kembali, ya. Ini ada exercise-nya, ini cukup panjang. Ini waktunya kita masih bentar lagi, ya. Ini kalian nanti bisa coba, ya. Determine the molar activity coefficient of Ca2+, ya, during relevant Debye Huckel equation di larutan encer sekali, ya, di sini, ya. Bisa dilihat ion saja. Ini nanti kamu bisa untuk ngitung molar activity pakai persamaan ini kan, ya, aktivitas molar, ya. Ini kan tadi pakai apa, ya, pakai persamaan ini, ya. Oke, ion saja sudah ada, ya. Nanti kalian latihan sendiri saja. Ini exercise 2 juga nanti kalian bisa coba sendiri, ya. Nah, kita lanjut kinetika metalurgi. Ini kita sampai jam berapa, ya? Sampai jam 8.40, ya?
Iya Pak, 840. Ini udah dikit lagi. Materinya memang banyak sih ini. Makanya memang harus minimal 3 SKS sih. Tapi oke, nggak apa-apa ya. Saya selesaikan dulu. Mungkin lebih sedikit nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa Pak. Oke, sekarang tadi kan termodinamikanya, sekarang kita belajar kinetika hidrometalurginya. Oke, kinetika dalam hidrometalurgi terutama berkaitan dengan kinetika pelindian ya. Kemudian adsorpsi dan presipitasi. Jadi nanti di sini ya. Studi kinetika pelindian dilakukan untuk pembentukan ekspresi laju yang dapat digunakan dalam desain, optimasi, dan kontrol operasi metalurgi. Jadi kinetika ini menjadi peran yang sangat penting ya. Biasanya orang-orang teknik kimia itu belajar juga teknik tentang kinetika ini karena ini akan sangat berpengaruh dalam mendesain sebuah reaktor gitu kan ya. Kemudian optimasi sebuah sistem dan juga pembuatan kontrol operasi di proses metalurgi ya. Nah, parameter-parameter yang perlu ditetapkan di sini nanti ada nilai numerik dari konstanta lajunya, ada order reaksi, ya, langkah pembatasan nilai atau rate limiting step, dan energi aktivasi ya, activation energy. Ini parameter-parameter yang bisa kita tetapkan dalam proses kinetika. Jadi kinetika pelindian adalah laju pelarutan logam tertentu ke dalam larutan. Ya. Laju pelarutan logam tertentu ke dalam larutan. Jadi dari fase solid ke fase aqueous ya. Nah, dihitung berapa lama gitu ya laju pelarutan ini. Kalau tadi kita lebih banyak bicara prosesnya, sekarang kita ngitung kinetikanya, lajunya gitu. Nah, 3 model kinetika pelindian. Ada pelarutan sempurna ya atau complete dissolution. Ada pelarutan dengan pembentukan lapisan poros. Gitu. Ada pelarutan dengan pembentukan lapisan non poros. Ya, ada yang sempurna, jadi dia langsung secara mikroskopiknya gitu ya, dia langsung larut gitu kan. Ada dengan membentuk dulu lapisan poros dan ada juga pembentukan lapisan non poros. Proses pelindian akan berhenti setelah waktu tertentu. Jadi untuk yang non poros ini dia proses pelindiannya akan berhenti waktu tertentu karena membentuk pasivasi gitu ya dalam permukaan si mineralnya. Kita lihat ini model kinetika pelindiannya gitu ya. Ini model pelarutan sempurnanya. Jadi ini regen pelindian dari bulknya, kemudian dia bertemu lah gitu dengan si mineralnya. Jadi regen pelindian di antar mukanya ya, ini IB ya, dari bulk kemudian ke antar muka. Kemudian dia larut gitu ya secara sempurna ya, pelarutan sempurna menjadi posisi di sini disebut MI ya atau metal di antar muka di interface-nya. Kemudian dia berubah menjadi metal dalam kondisi bulk ya, bulk larutan. Jadi kalau dekat dengan si mineralnya itu di proses antarmuka, kemudian dia geser ke sana itu posisi bulknya. Dan juga metal ini adalah produknya ya, produk dari mulai antarmuka ya, ketika si regen pelindian ini bereaksi, jadi produknya ya, gitu. Dari antarmuka atau di interface ya, dan juga sampai ke produk dalam posisi bulk larutan. Nah, kemudian ini model 2, pelarutan sempurna dengan pembentukan lapisan poros. Jadi ada porosnya dulu ya. Jadi kalau ini langsung ya reagen ini bereaksi dengan si mineralnya. Tapi di sini ada yang membentuk solid produk dulu gitu kan ya. Di sini kita lihat ada 2 interface ya, interface ke mineralnya ya, di sini ada juga interface dengan lapisan solidnya ya. Reaksinya sama dan di sini ada jarak gitu kan ya. Jarak untuk si porosnya. Oke. Kinetika pelindian ditentukan oleh tahap pengendali laju atau rate determining step ya. Yaitu
tahap terlambat dalam proses. Jadi dilihatnya kalau kinetika pelindian itu dari tahap terlambat dalam prosesnya. Nah, untuk model 1, untuk pelarutan sempurna, ada 3 kemungkinan pengendali laju proses. Pertama adalah difusi regen ke permukaan mineral, kemudian ada reaksi kimia, dan ada difusi produk dari permukaan mineral menuju bulk larutan ya. Oke, model 1 ini pelarutan sempurna, difusi regen ke permukaan mineral ya. Ini menggunakan persamaan ini ya. Jadi untuk flux-nya ini atau dissolution rate-nya menggunakan persamaan ini ya, atau laju perpindahan massa regen dari bulk larutan ke permukaan mineral dalam satuan gram per centimeter pangkat 3 per second ya, atau juga mol per centimeter kuadrat per second ya. Di sini nanti ada diffusion coefficient regennya dan juga nilai R atau konsentrasi regennya. Dan apa ini delta ya, tebal boundary-nya ya, tebal boundary-nya di sini gitu ya. Memang dia ada boundary ya. Jika difusi pada rate limiting step ya, peningkatan laju proses dapat dilakukan dengan meningkatkan agitasi, mengurangi ketebalan lapisan batas, kemudian meningkatkan konsentrasi regen dan meningkatkan gradien konsentrasi. Jadi untuk meningkatkan laju proses itu bisa mempercepat putaran RPM ya, pengaduknya itu supaya dia nilai ini bisa lebih rendah ya, nilai boundary-nya itu ya, atau dengan meningkatkan konsentrasinya ya, konsentrasi regennya ini ya ditinggikan sehingga mengurangi nilai dari boundary-nya ini ya, boundary ini. Kemudian untuk reaksi kimia ya, pengendali proses dapat dibagi menjadi 3, yaitu adsorpsi regen ke dalam permukaan. Ini bergantung pada konsentrasi regen, tetapi tidak pada agitasi. Nah, kayak reaksi kimia ini harusnya nomor 2 ya, ini nomor 2, ini nomor 3 nih. Reaksi kimia pada permukaan dan desorpsi metal spesi dari permukaan reaktan. Jadi pelepasannya, kalau ini pengikatannya nempel ya, ini pelepasannya. Nah, hal-hal yang dapat meningkatkan kinetika proses penelitian dapat dikendalikan oleh reaksi kimia. Caranya yaitu dengan meningkatkan temperatur penelitian dan memilih reagen yang tepat. Oke. Lanjut. Kemudian difusi produk dari permukaan mineral menuju bulk larutan. Ya, ini persamaannya. Ya, arahnya lihat sih, ini arahnya ke sini ya, dari arahnya keluar ya. Dari permukaan mineral menuju bak larutan ini lambang ini juga nggak ini ya, apa, nggak asal ini berbeda, ini beda dengan yang tadi ya, arahnya ke sini ya. Ini dari regen ke permukaan ya, makanya arahnya ke sini ya. Satuannya di sininya R ya, konsentrasi regen, tapi kalau dari sini yang difusi produk dari permukaan mineral menuju bak larutan arahnya ke sini dan dilihat konsentrasi produknya. Jadi produknya ya, yang dilihat. Oke. Kemudian model kedua difusi melalui lapisan poros. Oke, kita udah lebih sampai jam 9 gimana? Nggak apa-apa? Atau ada jadwal lagi? Kurang tahu Pak, kalau untuk saya sendiri tidak ada Pak, tapi untuk teman yang lain kurang tahu Pak. Gimana nih? Biar sekalian selesaikan dulu ya. Soalnya memang banyak sih ini. Oke ya. Gak apa-apa Pak. Hah? Gimana? Nggak apa-apa? Gak apa-apa Pak. Oke ya, kita selesaikanlah sampai jam 9, bonus 15 menit. Oke, model 2 ya, difusi melalui lapisan poros. Tadi kan model 1 pelarutan sempurna ya, jadi dia larut sempurna. Sekarang difusi melalui lapisan poros ya. Jadi ini persamaannya ya, dimana di sini ada X ya, ada X ya, yang membedakan ini X. Ini faktor geometri deposit seringkali dinyatakan oleh porositas ya. Jadi poriknya berapa gitu ya.
koefisien difusi dan ketebalan lapisan poros ini, ketebalan lapisan poros. Jadi ada pertambahan perhitungan untuk faktor porosnya ini ya, ada lapisannya. Jadi bentuknya bisa poros, bisa macam-macam. Oke, ini saya nggak usah jelasin lagi ya. Nah, kemudian parameter-parameter yang mempengaruhi laju pelindian apa saja? Pertama adalah ukuran partikel ya, kemudian konsentrasi agen pelindian, kemudian pengadukan, agitasi, densitas pulp atau solid per liquidnya ya, dan juga temperatur. Paling nggak ada 5 ini ya. Nah, semua faktor ini harus dipertimbangkan dalam hal dampak ekonomi dan prosesnya. Jadi tidak hanya bisa terjadi sebuah proses, sebuah reaksi gitu kan ya, tetapi harus dipertimbangkan juga gitu nilai ekonomi dan prosesnya. Pertama untuk ukuran partikel ya biaya penggilingannya gitu ya. Jadi memang secara teorinya semakin besar luas permukaan sebuah partikel, maka dia akan semakin cepat terlarut. Artinya semakin luas, otomatis semakin kecil kan ya di partikelnya itu. Tapi membutuhkan biaya proses penghalusannya atau penggilingan yang tinggi. Gitu. Jadi kita harus menemukan ukuran yang tepat gitu ya untuk sebuah proses pelindian ini. Kemudian biaya pemisahan padat cair, artinya misahinnya gimana. Kalau terlalu halus banget gitu, itu nanti akan agak susah untuk pisahinnya gitu. Dia akan menutupi si pori-pori filternya gitu ya. Atau misalkan terlalu besar juga sama gitu kan ya, dia malah mungkin tidak mungkin akan gampang dalam padat cair pemisahannya, tapi dalam proses pelindiannya mungkin tidak akan bagus gitu. Jadi nanti harus dipertimbangkan juga untuk pemisahan padat cairnya. Khususnya metodenya nanti menggunakan apa. Kemudian bahan proses. Nah ini apakah bahan prosesnya itu menyebabkan korosi atau erosi dari reaktornya itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan asam, ya reaktornya juga harus menggunakan bahan yang anti asam gitu ya. Misalkan bahan pakai ada lapisan teflon gitu kan ya, atau misalkan ada lapisan stainless steel gitu yang memang tahan asam gitu. Atau basa gitu. Nah kalau basa beda lagi gitu. Basa tergantung nanti bahan yang akan dipakai ya. Kemudian selektivitas dalam pencucian atau pelindian ya, maksudnya ini ya pelindian. Jadi ketika menggunakan agen pelindi itu, ya reagennya, bahan kimia itu juga harus memperhatikan selektivitasnya. Jadi ketika ingin melarutkan sesuatu, itu lebih bagus kita pilih reagen yang memang bisa larutkan logam itu saja gitu ya, tanpa harus melarutkan logam yang lain. Nah ini menjadi menarik gitu ya, karena kalau misalkan semuanya larut, ya maka nanti proses pemisahannya atau pemurniannya akan butuh waktu dan butuh energi yang tinggi gitu ya, dan biaya yang tinggi. Tetapi kalau selektivitasnya kita lakukan, kita pilih dengan yang baik, maka nanti akan memperhatikan proses purifikasi gitu ya. Dan biaya pemanasan. Nah ini tentu ya temperatur ya mempengaruhi, karena tadi jelaskan juga ya, dia bisa mempercepat laju reaksi. Nah sekarang efek suhu pada laju reaksi ya. Ini kita mengingat kembali mata kuliah termodinamika ya. Ini Arrhenius Law, hukum Arrhenius. Jadi umumnya laju reaksi meningkat dengan meningkatnya suhu. Nah, telah ditemukan secara empiris bahwa suhu mempengaruhi konstanta laju menurut persamaan Arrhenius ya. Ini persamaan Arrheniusnya. Ini penting ya untuk melihat energi aktivasi nanti ya. Ya, ini bisa dilihat ya, K-nya ini konstanta laju reaksinya. A-nya itu konstanta tertentu untuk reaksi tertentu. E-nya ini energi aktivasi ya. Jadi EA-nya di sini nanti kita bisa turunkan ya ini. Konstanta R-nya konstanta ideal, T-nya ini ya. Di mana EA adalah energi aktivasi dan
O ya adalah konstanta yang dikenal sebagai faktor frekuensi. Sering dianggap tidak bergantung pada suhu. Biasanya dia dihilangkan ya karena memang tidak terlalu bergantung. Oke, untuk energi aktivasinya, untuk penentuan EA diperlukan sejumlah percobaan, setidaknya pada 3 atau 4 suhu yang berbeda. Dengan semua variabel lain dijaga konstan. Jadi hanya dimainkan suhunya saja gitu kan yang berbeda. Minimal 3 gitu ya. Variabel yang lainnya seperti konsentrasi, agitasi gitu ya, temperatur agitasi, partikel semuanya dianggap sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung konstanta laju untuk setiap suhu seperti yang telah dibahas sebelumnya. Jadi dihitung satu-satu konstantanya ya. Energi aktivasi ya dapat ditentukan dari plot ln K terhadap 1 per T ya. Nanti ln per K 1 per T ya. Itu akan mendapatkan nilai slope ya, di mana slope ini sama dengan min EA per R ya. Oke, jadi ln K ini persamaannya ya, nanti kita jelaskan lagi. Energi aktivasi A dapat digunakan untuk memprediksi pengendali laju pelindian. Ini mengikuti Habashi. Jadi nilai A itu menjadi penting ya untuk menentukan pengendali laju reaksinya apa gitu ya. Jadi untuk pengendali laju reaksi kimia itu nilai EA-nya itu di antara 40 sampai 80 kJ per mol. Ini mengikuti Habashi ya. Kemudian untuk difusi menuju dan dari permukaan nilai AA-nya itu dia di 8 sampai 20 kJ per mol. Ini base Habashi. Sebenarnya di paper ada begitu banyak berdasarkan ini ya apa percobaan untuk menentukan nilai EA dan juga tadi modelnya. Jadi ini ya slope-nya ya. Jadi ln K versus 1 per T ya. Dihasilkan garis miring ini lurus gitu ya, di mana kita dapatkan nilai slope-nya Y mx plus B ya. Ini kita dapatkan nilai slope-nya. Nah, nilai M-nya ini nih, slope nilai ini yang merupakan EA per R ya. Ini tadi ya, ini nilai slope ini EA per R. Ini kan EA per R nih. EA per R nih kan ya. Nah, temperaturnya beda-beda, ini bisa dianggap tidak ada kan untuk konstantannya tadi ya untuk yang A-nya. Jadi di activation energi bisa didetermine dari slope tadi ya. Gitu. Maka dari slope tadi itu bisa didapatkan EA sama dengan min M kali R ya. Jadi dari sini ya. EA per R. Dimana R-nya tuh gas ideal konstan. Oke. Kemudian rate limiting step dengan poros yang solid ya. Di sini ada ini penjelasan ininya ya. Tadi sama ada regen, ada produk, ada metalian. Kemudian dua penambahan dari rate limiting step ya. Pertama ada diffusi reagan ya melewati poros layer, lapisan poros, dan diffusi produk through the porous layer ya. Jadi ada diffusi reagan, ada diffusi produk ya. Oke, untuk diffusi layer diffusion ya, untuk diffusi poros ya, lapisan poros, ini yang D dan E ya. Jadi ini rumusnya seperti ini. Ini untuk produk ya, arahnya ke sana ya. Sama yang tadi, ini yang untuk reaktan ya. Ini jelas yang tadi, ini persamaannya. Gitu. Kemudian ada juga catatan dari kinetiknya, reaction rate, jadi kecepatan reaksinya proporsional atau hampir sama ya dengan surface area dari semua determining step ya. Jika sebuah gas, misalkan gas oksigen,
terlibat dalam proses leaching, maka transfer dari fase gas menjadi low station bisa menjadi batasan dari kecepatan proses pelindian. Ya. Ini persamaan kinetikanya, ya. Pelarutan dari metal oxide ya dengan asam ya. Ini contohnya seperti tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian menghitung kecepatan reaksinya seperti ini ya. R reagent ya, DCMO ya. Diferensial konsentrasi dari si ini per dt gitu ya. Ini tinggal diturunkan aja. Kalau untuk dari produknya, reaksi rate dari produknya. Halo? Masih kedengeran suara saya? Masih, Pak. Oke. Produknya ya, jadi nanti ini ya produknya ya, ini M ya, nanti kalau ini untuk yang dari regennya ya, di sini. Hanya arahnya jadi penting. DC M kuad M12 per dt ya. Sama dengan DC H2 plus per dt. Ini sama ya untuk rate-nya. Untuk contoh umumnya, bila sebuah reaksi kimia melibatkan komponen A dan B sebagai reaktan, dan C dan D sebagai produk, jadi reaksi stokiometri bisa ditulis sebagai seperti ini. Jadi seperti ini persamaan satu, di mana A kecil, B kecil, dan C kecil, dan D kecil, ini adalah koefisien stokiometrinya dari spesi A, B, C, dan D secara berurutan. Ya. Ini koefisien stokiometrinya. Di mana nilai K1 dan K2 adalah reaction koefisien. Gitu ya. Tergantung jadi arahnya. Kalau arah forward, ke sini K1, bahwa ini kalau ala reverse-nya kebalikannya ya, pembentukan atau proses pembentukan atau penguraian ya. Nah, ekspresi dari laju ini dalam reaksi stokiometri bisa ditulis dalam persamaan yang lebih umum tadi ya. Tadi kan min 1 dCA per A kali dt ya. Ini sama dengan persamaan ini ya, atau kita tulis K1 CA pangkat N dari CB pangkat M dikurangi K2 CC per kali CD pangkat P dari Q. Gitu ya. Di mana CA, CB, CD, CC, CD ini adalah konsentrasinya dari spesies ABCD, dan MNPQ adalah order reaksinya. Ya, oke. Jadi tadi kan cuma satu-satu ya, gitu ya. Ini sebenarnya bisa dibentuk seperti ini, digabungkan gitu ya. Kemudian bagaimanapun, bila reaksi yang telah diberikan pada equation 1 ya, equation ini ya, ini irreversible, jadi tidak bisa bolak-balik ya. As the most leaching system, di mana dari hampir semua sistem pelindian ini tidak, jadi udah dilarutkan balik lagi, itu jarang sekali ya. Gitu. Jadi persamaan dua ini bisa dikurangi ya. Persamaan dua ini bisa dikurangi. Gitu. Jadi cukup K1-nya saja ya. Jadi persamaannya seperti ini ya. Ya. Oke, di mana K1 sebenarnya K1 per sekali A ya. Nah, untuk sistem ini kecepatan konstan K1 aksen dan order reaksinya N dan M harus ditentukan dengan melakukan data eksperimen pelindian ya. Jadi bisa ketahuannya setelah melakukan data eksperimen pelindian. Kemudian ekspresi dari laju ini diberikan
dari persamaan di atas ya, itu bisa dikurangi kembali bila reaksinya dilakukan gitu ya dalam konsentrasinya dibuat konstan gitu ya. Jadi konsentrasinya dibuat tetap, konsentrasi A-nya dibuat tetap ya, bisa konsentrasi B dibuat tetap. Dan perlu dicatat laju yang konstan dan order reaksi adalah konstan selama temperatur dalam sistem juga dibuat konstan. Gitu. Jadi nanti kalau melakukan proses pelindian itu ya temperatur tuh harus memang selalu dijaga konstan. Gitu. Oke, ini pertimbangkan kita contohnya ya untuk dissolution atau pelarutan dari zinc oxide ya dalam media asam. Oke, ini reaksinya. Dari reaksi di atas, lajunya bisa menghilangkan ion H+ ya. Karena ini related ya, langsung related dengan laju dari si Zn2+-nya. Jadi bisa salah satu karena jadi ini nggak dipertimbangkan, jadi pertimbangkan si produknya yang akan kita ambil ya. Jadi si H+-nya tidak kita lihat. Ini persamaannya seperti ini ya. Persamaan seperti ini masih ada waktu ya. Oke, udah lebih dikit sampai nanti inilah. Tuh, masih banyak nih. Oke ya. Bila konsentrasi dari zinc oxide diasumsikan konstan dan C+ itu ya disederhanakanlah ditulis jadi Ca lah gitu ya. Konsentrasinya bisa dibuat seperti ini. Untuk order reaksi N-nya bisa bentuk 0, order 0, 1, 2 sampai sekian ya. Bisa order 1,3, order 1, sekian. Ini nanti bisa dihitung ya, untuk mendapatkan nilai order. Jadi sebenarnya di kinetika ada ya di mata kuliah kinetika ini. Kemudian bila ordernya ini sama dengan 0, jadi reaksi merefer ke order 0 ya, order 0 dengan tetap di konsentrasi A. Ini persamaannya ini bisa diturunkan ya. Oke, di mana Ca0 merepresentasikan konsentrasi dari A pada waktu T0 ya. Ca0 itu TA pada waktu 0 dan Xa ini adalah merepresentasikan dari fraksi yang terkonversi gitu. Ini fraksi terkonversi itu fraksi yang udah berubah gitu ya. Yang udah terlindi gitu ya. Sebagai contohnya EA sama dengan Ca0 dikurangi Ca dibagi Ca0 gitu ya. Ini fraksi terkonversi. Jadi konsentrasi awal ya dikurangi dengan konsentrasi akhir dibagi konsentrasi awal. Itu ada Xa fraksi terkonversi. Kemudian jika plot Xa versus T ya, ini kita buat Xa versus T ya. Kita membentuk garis miring ini lurus ya, garis lurus ini. The zero order assumption, ini asumsinya ordernya order zero, order kosong is consists of experimental observation. Di sini kita bisa mendapatkan nilai K ya, dengan menggunakan slope plot ini dan mendapatkan nilai slope ini. Kemudian untuk kodenya 1 ya, untuk persen A menggunakan persamaan ini. Ya, diturunkan, kita dapat nanti ln K-nya. Kita dapatkan juga slope-nya ini, nilai K-nya ini. Ini kalau tadi order 0 kan Xa ya, kalau order 1 ln 1 min Xa plus T ya, per waktu dapat slope-nya. Untuk order kedua ya diturunkan ya, nanti dapat persamaan ini, nanti kita dapat nilai K-nya juga ya. Ini apabila order kedua diasumsikan valid,
kita akan mendapatkan ya sama tadi ya, straight line ya, garis lurus ini, dan kita bisa ngeplot persamaan ini versus T ya. Jadi nilai rate konstan ini bisa ditentukan ya dari nilai slope yang sudah kita plot. Itu nanti kita juga bisa bandingkan antara plot reaksi dan juga